Hey guys, balik lagi bareng kita di Ngobrol Santai bareng. The Titas Family. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Yang lagi rame di berita masalah banjir ya. Oh iya tuh, banjir di mana-mana ya. Menurut lu kira-kira kenapa tuh ya penyebabnya? Ya banyak sih penyebabnya ya. Kalau ngelihat penyebabnya ya kan karena cuaca juga udah perubahan cuaca juga udah ekstrim kan. Terus orang biasa buang sampah sembarangan juga di bantaran kali. Iya. Ya kan? Terus pembangunan yang ilegal juga di tengah-tengah pinggiran sungai, tengah-tengah sungai juga ada, itu yang beritanya kan. Iya, gunung juga udah beralih fungsi ya, jadi daerah wisata. Betul, jadi penghijauan hutan juga dibabatin, ya pembabatan hutan. Banyak macam sih, banyak akibatnya juga. Iya, daerah resapan air berubah fungsi lah ya. Fungsi, betul. Itu ya sebenarnya ya kalau diperhatiin ya zaman Belanda dulu nih ya, kalau lu perhatiin nih, kan di Bogor kan ada kan kota yang dulu bekas zaman Belanda kan, yang udah ada dari zaman Belanda lah. Ya. Kalau lu perhatiin ya, kalau gue sih perhatiin di sekelilingan kota itu tuh banyak pohon beringin nih. Ya. Iya, jadi kalau dari yang gue baca ya, pohon beringin tuh kayak bisa nyimpen air gitulah akarnya, terus udah gitu mencegah banjir juga ya, karena akarnya kan Serabut kayak ini ya, mengikat tanah gitu. Makanya kalau lu perhatiin di setiap berapa meter tuh kalau di kota yang tua bekas zaman Belanda pasti ada pohon beringin deh. Iya, iya. Iya. Sampai sekarang kan masih banyak tuh ya pohon beringin juga di Bogor ya. Ya tapi kan udah mulai pada tumbang. Iya sih, yang udah pada tua ya, dan mungkin nggak dirawat juga. Iya, karena kan orang kan sini percayanya mitosnya pohon beringin angker gitu kan. Terus dirayapin juga ya, rayapnya agak parah sih di Bogor sih. Wah, nggak tahu ya kalau dirayapin mah. Iya, banyak yang ini pohon beringin itu kayak bolong gitu dalamnya. Pohon beringin kan emang yang berakar-akar, bos. Enggak, lu kalau misalnya pas dia tumbang ya, kelihatan ini kayak keropos gitu dalamnya. Tengahnya maksudnya. Oh ya mungkin ya. Iya. Kan udah tua juga tapi. Ya sebenarnya sih sayang ya kalau di Bogor pohon tumbang gitu kan, yang gede-gede tapi nggak ditanemin lagi yang baru gitu kan. Ya. Harusnya kan udah tumbang ditanemin lagi peremajaan yang baru gitu kan. Ya, betul. Ya, tingkat masyarakat untuk sadar akan alam juga sekarang mulai menurun kurang ya. Gitu. Iya, ditaneminnya pohon-pohonnya yang estetik. Padahal kan kan fungsinya kan harusnya kan dipikirin di zaman Belanda tuh dulu kenapa ya tanam ini, kan ada fungsinya gitu kan. Betul. Ya intinya kan negara Belanda kan posisi di bawah laut. Iya kan, tapi kan bisa aman gitu kan. Ya, bawah permukaan laut. Ya mesti kan kita banyak belajar dari mereka ya, sistemnya kenapa ini. Ya sekarang sih gue mau cerita ya. Ini gue dulu kan kuliah di Cina lah ya, gue pernah belajar di Cina. Nah gue lihat nih kota-kotanya tuh di Cina tuh gimana cara ngatasin banjirnya. Jadi kalau gue tuh dulu tuh di Beijing ya, itu tuh kotanya kayak satu blok gede gitu loh. Ya, Iya. per blok gitu ya. Iya, terus di tengahnya itu ada tamannya. Jadi ya pertama lu dapet oksigen kan dari udara, dari pohon-pohonnya, ada udaranya, ada tamannya gede gitu di tengahnya. Terus di tengah taman itu tuh ada ininya, ada danau gitu loh, danau buatan. Ya memang sih danaunya kadang kosong airnya. Tapi pas hujan jadi ini ya. Iya, jadi itu tuh gunanya danaunya itu buat kalau hujan itu airnya kayak ngalir ke situ gitu loh. Jadi nggak bakalan banjir gitu kan. Nanti ada tempat buangan airnya buat kumpulin air di satu tempat, jadi nggak kemana-mana gitu kan. Ya sebenarnya sih mestinya belajar ya dari kota-kota yang udah rapi gitu penataan airnya. Ya. Sistem drainasenya juga bagus ya. Iya, sistem drainasenya, maksud gue. Ya, terus sekarang gini, kayak kita di rumah-rumah di kompleks-kompleksnya, itu kayak jalur buangan air gotnya juga pada ini ya, itu pada ditumpukin tanah, coy. Iya, tanah itu kan istilahnya mungkin dari sampah-sampah dan lain sebagainya itu kan jadi mengendap ya. Nah, terus itu coba sekarang kita jarang ya, kayak dulu
zaman aku masih kecil, masih umur berapa ya, itu sering banget kan gotong royong gitu ya, bersihin lingkungan sekitar ya kan. Kalau sekarang kan udah masa bodoh deh. Yang anehnya itu kan solokan nih. Kan harusnya kan air ngalir. Iya. Ini enggak ada yang dipampetin gitu loh di semen. Di semen kayak gitu. Itu waduh udah. Terus katanya gue nggak mau air dari tetangga gue ngalir ke gue. Nah gimana sih? Ya itu kejadian juga ya. Terus apa namanya? Kalau di secara segi tata kota lingkungan juga ya. Kalau dulu aku belajar di arsitek, itu sebenarnya di setiap pemukiman itu harus ada ruang terbuka hijaunya. Oh iya, kayak misalnya taman dulu, gitu ya. Kalau zaman dulu kan ada taman, terus ada lapangannya juga, ya kan buat. Kalau sekarang mah kayak semuanya lihat ada tanah kosong langsung dibangun gitu kan. Kayaknya nggak ada deh ya. Kalau ini paling cuman ala kadarnya aja kan. Iya, ada tanah dan kosong itu juga ada lapangan. Dibikin permanen gitu kayak bukan taman ya. Lapangan parkir, lapangan badminton gitu kan. Jadi memang daya serap air untuk ke dalam tanahnya juga udah berkurang. Iya, sebenarnya jadi kayak nggak sadar lingkungan ya kalau air tuh ini harus ada tempat resapan air juga. Betul. Ya pikirnya mereka mungkin air pokoknya mah mengalir larinya ke sungai gitu kan. Iya. Nah, sungainya juga udah kotor ya kan. Tingkat kesadaran masyarakat juga masih buang sampah sembarangan ya kan. Sebenarnya sih kalau gue baca ya komen-komen orang tuh karena nggak ada ini juga kayak tempat sampah buat ini loh, kayak mau buang sampah itu jauh katanya, jadi mesti ke pasar dulu atau kemana katanya. Tapi sih itu kan nggak jadi ini ya. Harusnya ada tong sampah besar gitu kan, jadi masyarakat buang sampah di situ, nanti pemerintah tinggal angkut aja katanya sih, nggak ada katanya. Tapi menurutku itu nggak jadi alasan sih. Kayak kita mau buang sampah ya kita pakai misalnya plastiknya kita kantongin dulu atau taruh tas dulu, itu kan jadi kebiasaan sebenarnya ya. Kalau memang kita yang biasa bersih, nggak ngotorin lingkungan ya, kita punya pikiran begitu ya pasti kita pikirin gitu loh. Oh memang nggak ada tong sampah, ya udahlah kita keep dulu baru dibuang di rumah atau gimana gitu ya. Terus itu sekarang di sekolah kita sekolah si Apit tuh anak kita mulai diajarin loh setiap hari Kamis atau apa gitu, jadi tong sampahnya katanya dihilangin semua. Jadi anak tuh belajar kalau gimana caranya kalau nggak ada tong sampah gitu, lu belajar nge-keep sampah lu dulu, taruh di tas atau di mana gitu kan, ya mungkin bawa kantong plastik di tas atau apa gitu. Jadi anak tuh mulai diajarin. Ya semoga sih pengajarannya berlaku sampai dewasa ya, jangan cuman pas sekolah doang. Kayak kita lihat kalau misalnya kita pertandingan sepak bola gitu ya, kayak negara Jepang gitu kan, mereka kalau habis selesai nonton, dirapiin lagi. Habis selesai nonton itu dia bawa kantong plastik sendiri dari rumah loh, ya kan, kayak plastik gitu, dia masukin sampah-sampah gitu kan. Harusnya kesadaran diri sendiri juga ya, jangan cuma apa-apa harapin petugas yang kerja gitu kan. Betul. Ya itu jadi satu polemik juga di sampah tuh di Indonesia ya. Iya. Pernah lihat Bantar Gebang kan? Oh iya, Bantar Gebang itunya parah ya. Gundukan sampahnya sampai segunung-gunung gitu. Itu udah berapa tinggi banget. Ya, udah berapa meter, berapa puluh meter kali itu. Ya harusnya sih ada pengelolaan sampah yang bagus ya. Kan bisa dibikin jadi tenaga listrik atau apa sampahnya juga. Iya. Waktu itu aku pernah pengen bikin, temen nggak jadi. Oke, lanjut. Ya menurut gue sih ini aja ya, harusnya jadi di setiap komplek itu harusnya yang bagus tuh kayak di Cina gitu, ada tamannya. Ya itu yang benar. Terus begitu ada solokannya itu ngalir ke yang danau buatannya itu, jadi air tuh tertampung. Dan gue juga tuh pernah ya nonton video orang bule gitu, jadi dia tuh di rumahnya bikin tempat penampungan air dari air hujan yang jatuh ke atap rumahnya gitu. Oh iya. Jadi air hujannya itu dia tampung, bikin tempat penampungan kayak gitu. Kayak resapan kali ya? Bukan resapan sih, dia kayak bikin tong gede gitu. Oh oke. Ya, tempat penampungan air. Nanti dia olah ya jadi. Nah airnya itu kan jatuh ke situ. Terusnya nanti dia filter, jadi dia pakai buat di rumah, bisa buat mandi kayak gitu kan, buat nyiram-nyiram pohon. Tapi yang waktu itu aku lihat itu gede banget sih.
memang butuh. Ya kan tinggal dikecilin aja size-nya. Maksudnya butuh ruang yang cukup besar. iya, maksudnya Nggak kan semua rumah bisa juga sih. lu bisa penghematan air juga gitu kan. Iya. Kalau enggak itu kan bisa aja ya di RT-nya tuh kalau dibuat gitu. Ya dia ada filternya lagi, jadinya bisa dipakai buat mandi, buat siram-siramnya. Pokoknya ya lumayan lah, bisa hemat air lah. Ya. Ya maksudnya ya jangan apa ya, kita dapat bencana kan, tapi kan kita harusnya mikirin cara solusinya gimana supaya bencana itu bisa Bermanfaat. Jadi manfaat. lebih baik, ada manfaatnya gitu kan. Ya udah deh, segitu dulu lah podcast dari kita hari ini ya. Tetap ini ya, menjaga kebersihan supaya menghindari dari banjir juga ya. Iyalah, kalau banjir buang kan sampah sembarangan. mahal ya, motor rusak, mobil rusak Iya, gitu kan, rumah rusak, efeknya banyak juga, kasihan juga merugikan. kasihan juga yang terkena dampak banjirnya juga. Ya udah, sekian. Ya, Kita ketemu lagi di podcast lain kesempatan. Dadah. sama